Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeremy. Pada kesempatan ini, kami, kelompok 2, akan mempresentasikan research-based learning hasil kerja kelompok kami, yaitu bandul elektromagnetik. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yakni Fatih, Hani, Helmi, Faiza, Agustinus, Nabila, Yosef, Umar, dan Raihan. Langsung saja kita mulai. Tujuan dari research-based learning yang kami lakukan pada kesempatan kali ini ada 3, yakni yang pertama, menentukan pengaruh jumlah lilitan kumparan terhadap besar simpangan dan frekuensi bandul. Yang kedua, menentukan pengaruh banyaknya magnet terhadap simpangan dan frekuensi bandul. Dan yang terakhir, menentukan pengaruh besar sumber tegangan listrik terhadap besar simpangan dan frekuensi bandul. Berikut langkah pembuatan alat dan bahannya. Yang pertama, pasang tiang kayu untuk menaruh bandul pada dasar. Yang kedua, pada bagian bawah bandul ditempel satu buah magnet neodymium. 3. Buat kumparan dari kawat enamel pada tabung karton. Letakkan kumparan di depan tiang. Setelah itu gantungkan bandul pada tiang sehingga magnet berada persis di atas kumparan. Terakhir, disambung sumber tegangan ke kumparan menggunakan kabel jumper buaya. Setelah dirangkai, kira-kira seperti ini desain dari alat percobaannya. Selanjutnya, cara kerja alat. Pertama-tama, kumparan yang terdiri dari lilitan kawat enamel dialiri arus listrik yang berasal dari baterai melalui kabel jumper. Kumparan dialiri arus listrik itu akan menimbulkan medan magnet sehingga menghasilkan gaya magnet dan mengalami gaya tarik-menarik dengan magnet yang dijadikan pendulum. Baterai sebagai sumber tegangan akan disambung lepaskan secara terus-menerus dengan kabel jumper. Hal ini bertujuan untuk menyambung putuskan aliran arus. Saat pendulum sudah mencapai simpangkan maksimal pertamanya, kabel jumper dilepas dan pendulum akan dibiarkan berosilasi secara natural. Saat pendulum sudah tepat melakukan suatu osilasi, kabel jumper akan disambungkan kembali. Langkah-langkah tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga pendulum berosilasi secara harmonik. Selanjutnya, prosedur percobaan. Pertama, kita akan merangkai seluruh alat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah keseluruhan alat selesai dirangkai, kita akan melakukan pengambilan data. Pengambilan data yang pertama adalah variasi jumlah magnet. Pertama, kita akan menggunakan 6 buah magnet dan dapat dilihat simpangannya seperti berikut. Selanjutnya, 8 buah magnet yang terlihat bahwa simpangannya lebih besar daripada yang 6 buah magnet. Dan pada 10 buah magnet, dia justru lebih besar lagi. Selanjutnya, variasi jumlah lilitan. Kita akan menggunakan 15 jumlah lilitan dan dapat dilihat simpangannya seperti berikut. Pada 36 jumlah lilitan, simpangannya terlihat jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan pada 50 jumlah lilitan, justru simpangannya terlihat lebih kecil daripada yang sebelumnya, daripada yang 36 buah lilitan. Terakhir, kita akan melakukan percobaan dengan variasi sumber tegangan. Pertama, kita melakukan dengan 7,5 volt. Bisa dilihat simpangannya sangat kecil. Kemudian, kita melakukan variasi tegangan 9 volt. Simpangan menunjukkan sudut yang lebih besar daripada sebelumnya.
Kemudian terakhir kita melakukan variasi dengan 13 volt. Simpangan terlihat jauh lebih besar dari kedua yang sebelumnya. Kemudian data-data berikut akan kita teruskan ke software tracker untuk dicari sudut simpangan dan frekuensi serta periodenya. Kemudian bagian selanjutnya adalah perhitungan berdasarkan desain dan teori. Dengan mengasumsikan solenoida yang digunakan merupakan solenoida ideal, diperoleh persamaan besar medan magnet pada solenoida, yaitu B sama dengan μ0 dikali IN per L. Kemudian pada penentuan nilai frekuensi akan digunakan persamaan torsi akibat medan magnet. Dengan mensubstitusikan segala data yang dimiliki, akan didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu torsi sama dengan min NI AB sin theta. Kemudian dengan menghubungkan rumus torsi tersebut dengan torsi pada pendulum fisis, serta dengan menggunakan aproksimasi sin, diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu min NI AB sama dengan I min NI AB theta sama dengan I dikalikan dengan turunan kedua dari theta terhadap waktu. Berdasarkan teorema sumbu sejajar dengan mengasumsikan magnet dan batang pendulum sebagai satu kesatuan utuh, serta dengan pusat rotasi di ujung batang, maka I sama dengan 1/3 dikalikan dengan massa batang ditambah dengan massa magnet, dikalikan dengan kuadrat dari panjang batang dan magnet. Sehingga dengan menyatukan persamaan tersebut, diperoleh persamaan diferensial order 2 untuk gerak osilasi sederhana, yaitu turunan kedua dari theta terhadap waktu ditambahkan dengan 3 dikali N dikali I dikali A B per massa batang ditambah dengan massa magnet dikalikan dengan kuadrat dari panjang batang dan magnet dikalikan dengan theta sama dengan 0. Kemudian didapatkan besar dari frekuensi percobaan ini berdasarkan teori diformulasikan dengan rumus F sama dengan 1/2pi dikalikan dengan akar dari 3 μ0 dikali N kuadrat I kuadrat pi R kuadrat per massa batang ditambah dengan massa magnet dikalikan dengan panjang batang dan magnet kuadratkan lalu dikalikan dengan panjang solenoida. Oke, jadi sekarang kita bisa masuk ke analisis menggunakan trackernya. Jadi kita pertama analisis. Dengan ini kita harus kalibrasi dulu. Nah, kalibrasi panjang batangnya. Lalu ini bagian magnetnya sudah saya track sehingga menghasilkan grafik yang berbentuk parabola seperti ini, mirip dengan gerak osilasi. Jadi ini kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga dia akan menyimpang ke kiri, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, sampai nanti pada akhirnya dia akan balik kembali. Nah, ini di posisi timbang. Lalu ini menyimpang ke kanan dan kembali ke posisi timbang. Nah, jadi ini adalah analisis via trackernya. Kita mendapatkan, lalu kita dapat data-data seperti ini untuk acuannya. Di sini, yaitu kita dapat sumbu X awal dan theta awal. Jadi kita bisa lihat di sini, saya sudah buat analisis trackernya untuk 6 buah magnet. Jadi didapat untuk acuannya seperti itu, kita kurangi nanti simpangan sumbu X-nya akan didapat 18,7441 kali 10⁻³ meter untuk simpangan terjauh sumbu X-nya. Lalu untuk simpangan dalam bentuk derajat akan diperoleh sebesar 19,7 derajat. Dan waktu untuk satu kali getaran atau bisa dibilang untuk menghitung frekuensi atau bolak-balik itu dibutuhkan waktu 0,7 second. Ini adalah cara mengukur dengan tracker untuk variasi magnet. Lalu untuk variasi seperti besar tegangan maupun banyak lilitan dilakukan hal yang sama untuk men-tracknya, lalu didapatkan tabel seperti ini. Untuk setiap variasi-variasi tersebut akan dilakukan plot berdasarkan data yang telah didapat terhadap sudut simpangan, frekuensi, dan periode. Untuk grafiknya dapat dilihat di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian analisis. Bagian analisis ini dilakukan terhadap 3 hal, yaitu variasi jumlah magnet, variasi lilitan, dan juga variasi besar tegangan. Pertama, variasi jumlah magnet. Tiap variasi ini juga dilakukan
juga memiliki 3 variasi, yaitu terhadap sudut simpangan, periode, dan juga frekuensi. Yang pertama, variasi jumlah magnet terhadap sudut simpangan. Didapatkan regresi seperti yang dapat dilihat 5,4x min 13,9 dengan Y merupakan simpangan sudut bandul dan X merupakan jumlah magnet. Dapat dilihat gradiennya itu positif sehingga hubungan antara sudut simpangan bandul dan jumlah magnet itu berbanding lurus. Lalu berikutnya hubungan jumlah magnet dengan frekuensi didapatkan bersama regresi seperti berikut: min 0,0312x tambah 1,61 dengan Y adalah frekuensi bandul dan X adalah jumlah magnet. Karena dapat dilihat gradiennya bernilai negatif, maka didapatkan hubungan antara frekuensi bandul dan jumlah magnet itu berbanding terbalik. Dan yang ketiga, antara jumlah magnet dengan periode. Dapatkan persamaan regresi Y sama dengan 0,0168x ditambah 0,599 dengan Y adalah periode bandul dan X adalah jumlah magnet. Dapat dilihat gradiennya bernilai positif, menandakan hubungan periode bandul dan jumlah magnet itu berbanding lurus. Yang kedua, variasi jumlah lilitan. Sama seperti tadi, juga terhadap sudut simpangan, periode, dan frekuensi. Yang pertama, hubungan antara jumlah lilitan dan sudut simpangan. Didapatkan persamaan regresi seperti berikut: 0,0759x ditambah 7,18 dengan Y adalah sudut simpangan bandul dan X adalah jumlah lilitan. Maka dapat didapatkan gradien yang positif menandakan sudut simpangan bandul dan jumlah lilitan berbanding lurus. Lalu yang kedua, jumlah lilitan dengan frekuensi bandul. Didapatkan persamaan seperti berikut: persamaan regresi Y sama dengan min 2,9 kali 10 pangkat min 3x ditambah 1,44 dengan Y adalah frekuensi bandul dan X adalah jumlah lilitan. Karena kan gradiennya bernilai negatif, didapatkan hubungan antara frekuensi bandul dan jumlah lilitan berbanding terbalik. Lalu yang terakhir, ada jumlah lilitan dan periode. Didapatkan persamaan regresi seperti berikut, yaitu 1,9 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 0,686 dengan Y adalah periode bandul dan X adalah jumlah lilitan. Karena kan gradiennya bernilai positif, maka hubungan antara periode bandul dan jumlah lilitan itu berbanding lurus. Lalu yang terakhir, variasi terakhir adalah variasi besar tegangan. Sama juga, besar tegangan memiliki variasi terhadap sudut simpangan, frekuensi, dan juga periode. Yang pertama, hubungan besar tegangan dengan sudut simpangan. Dapatkan bersama regresi Y sama dengan 1,43x min 6,8. Dengan Y adalah sudut simpangan bandul dan X merupakan besar tegangan sumber. Pada persamaan itu, karena didapatkan gradien yang bernilai positif, maka didapatkan hubungan sudut simpangan dan tegangan itu berbanding lurus. Lalu yang kedua, besar tegangan dengan frekuensi. Dapatkan persamaan regresi Y sama dengan 0,015x ditambah 1,29. Dengan Y adalah frekuensi bandul dan X adalah besar tegangan sumber. Karena kan gradiennya bernilai negatif, didapatkan hubungan antara frekuensi bandul dan besar tegangan sumber itu berbanding lurus juga. Dan yang paling terakhir, besar tegangan dengan periode. Didapatkan persamaan regresi min 7,23 dikali 10 pangkat min 3 tambah 0,769 dengan Y adalah periode bandul dan X adalah besar tegangan sumber. Pada persamaan tersebut, karena gradiennya bernilai negatif, didapatkan hubungan antara bandul dan besar tegangan sumber itu berbanding terbalik. Sekian analisis dari hasil pengambilan data dan pengolahan data. Kesimpulan: 1. Jumlah dari lilitan sebuah solenoida pada pendulum elektromagnetik akan membawa pengaruh terhadap besar dari periode dan frekuensi. Pengaruh dari jumlah lilitan terhadap periode dan frekuensi dapat dilihat pada tabel 2, serta grafik 4.1, 4.2, dan 4.3. Lalu yang kedua, variasi magnet yang digunakan pada pendulum elektromagnetik akan membawa pengaruh terhadap besar dari periode dan frekuensi. Pengaruh dari jumlah lilitan terhadap periode dan frekuensi dapat dilihat pada tabel 3, serta grafik 4.4, 4.5, dan 4.6. Lalu yang ketiga, besar nilai tegangan yang digunakan pada pendulum elektromagnetik akan membawa pengaruh terhadap besar dari periode dan frekuensi. Pengaruh dari jumlah lilitan terhadap periode dan frekuensi dapat dilihat pada tabel 4 serta grafik 4.7, 4.8, dan 4.9.
Sekian penjelasan terkait RBL dari kelompok 2 kelas 17. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya mewakilkan teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.